Tapi itu murni karena ketololan remaja, jadi tolong orang-orang juga bisa menilai dengan bijak lah ya. iya, terus dididik dulu, jangan langsung digituin. Dijudge ya. Iya, dididik lah maksudnya. Ya udahlah, balik lagi di Edu Talks, di Edu Talks. Biasanya gue kalau ngobrol sama Agung, ada temen gue Muay Thai. Nah, biasanya kalau sama Agung view-nya jelek, gak ada yang nonton. Kasihan, sama sekali nol, nggak ada yang nonton. Ada, cuman ya gitu, temennya si Agung doang sama temen gue. Berapa orang, berapa viewers? Above 30 lah, below 60. Oh, below 60, oke. Berarti pressure gua harus di atas 60 ya. Iya, nggak juga sih, cuman biasanya kalau misalnya ada beberapa orang kan yang pernah gue ajak ngobrol cewek, itu lumayan ngangkat. Gitu. Nah jadi gue kenalin dulu nih, ini yang ada di sebelah gue, ini sepupu gue. Ya udah, biar dia kenalin diri aja lah. Jadi silahkan. Ya, gue Cica, sepupunya Pandu. Tadi tuh cuma rencananya mau buka di sini doang, gangguin Pandu karena dia masak-masak. Cuman ternyata diajakin buat bikin ini apa, YouTube belum. YouTube. Gue belum pernah bikin YouTube, baru pertama kali guys. Jadi tolong ditonton ya YouTube-nya Pandu, dan viewersnya harus di atas 60. Iya betul. Ya, sebetulnya gue bikin itu udah dari tahun lalu, bulan September apa kalau nggak salah. Cuman di bulan Desember tuh tiba-tiba gue malas ngupload. Nah baru mulai tuh seminggu lalu lah, sebelum mulai puasa gitu. Nah jadi kan langsung aja nih, bridgingnya jelek banget lagi. Jadi langsung aja, kan lagi covid nih. Kita ngomonginnya covid aja sih, seputar covid lah. Tapi ya yang akhirnya menyangkut sama kehidupan kita masing-masing nih. Dari pekerjaan, dari gimana kita main, gimana kita senang-senang, gimana kita inilah. Apalagi kan lo tinggal sendiri. Nah menurut lo yang paling berpengaruh dalam hidup lo apa aja nih, selain pasti kerjaan yang sekarang lagi nggak jelas? Oke, menurut gue ya, selama covid ini tuh bener-bener bikin gue kaget, nggak habis pikir, sama nggak bisa mikir. Emang lo bukan bisa mikir kan? Iya, emang nggak bisa mikir. Cuma maksudnya kan gue pikir selama ini kan ya kita udah dewasa, survive buat hidup ini, buat bayar cicilan, buat bayar bill, tagihan, ini itu gitu kan. Nah itu paling berpengaruh banget, karena biasanya kan selain kerjaan yang utama, gue juga punya sampingan-sampingan, dan semua kerjaan gue dan sampingan-sampingan itu berhubungan sama event dan keramaian. Nah di covid ini kan yang benar-benar terdampak tuh event kan, keramaian dan segalanya di bidang itu kan, hospitality, perhotelan, travel, semuanya jasa itu kan ya jasa itu kan benar-benar berdampak banget ya kan. Itu tuh gue sampai nggak bisa mikir gitu, gimana lagi caranya gue bisa menghasilkan, bisa pokoknya bisa hidup seperti normal, seperti biasanya tuh gimana caranya gitu. Untuk hidup normal aja tuh udah nggak ada caranya tuh gitu, nggak bisa gitu. Kayak mau cari kerjaan sampingan nggak bisa, kerjaan utama juga nggak, udah dari Maret nggak kerja gitu kan. Paling itu sih yang paling berdampak banget. Pertama materi, terus yang kedua mental, karena biasanya aktif banget kesana kemari, kerjaan juga full, pergi-pergi terus sama teman-teman, sama keluarga. Ini tuh mau ketemu keluarga aja tuh susah gitu kan, harus karantina dulu atau apa. Itu sih, jadi masalah keuangan sama mental yang paling bukan dari dulu mental lo udah terganggu? Iya, dari dulu mental gue udah terganggu. Cuman saya lebih terganggu lagi karena gue kaget gitu, gila anjir, kok bisa segininya gitu, nggak sampai satu dunia tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu, cuma bisa pasrah doang gitu. Sampai akhirnya gue jadi sering sholat dan berdoa. Serius? Iya. Padahal kan sebelumnya jarang ya, bukan yang nggak pernah, tapi jarang. Kalau ini lebih sering lagi gitu. Oke. Menarik. Nah yang menurut lo
paling mengganggu dari COVID ini? Apakah gara-gara kerjaannya berkurang atau lo nggak bisa ketemu orang-orang sebetulnya? Yang paling pertama uang, kerjaan, finansial. Karena kita berhenti bekerja tapi cicilan dan tagihan gak berhenti. Tetap berjalan ya. Ibaratnya duit masuknya gak Ya. ada, duitnya keluar mulu. Iya. Terus gue agak sedih juga, jadi pernah suatu hari gue jalan keluar ke tempat teman gue ya. Gue tuh sebenarnya gue termasuk yang bisa dibilang masih suka keluar, tapi ya itu ke rumah temen, ke rumah saudara. Kalau untuk ke tempat-tempat umum kayak ke mall atau kemana gitu udah enggak sih sebenarnya. Nggak ada yang buka juga kan? Iya, udah nggak ada yang buka juga. Kalau lo mungkin buka, mungkin lo masih kesana kan? Bisa jadi. Terus gue lihat di pinggir-pinggir jalan tuh banyak gembel dadakan, jadi bener-bener banyak banget orang-orang tuh yang tidur di pinggir jalan, sama apa anak-anak kecil, orang tua. Lu lihat dari mana? Oh ya gara-gara lu keluar ya. Oke. Gue lihat sendiri di pinggir jalan, ini kenapa jadi banyak gembel. Di mana? Daerah mana nih? Dari daerah Tebet ke daerah Sudirman. Di jalan-jalan utamanya itu? Iya, di pinggir-pinggirnya, trotoar-trotoar nih. Itu gara-gara puasa kali, kan sekarang juga lagi puasa kan? Lagi puasa juga sih, tapi sebelumnya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngeliat orang-orang tiba-tiba banyak gembel dadakan gitu. Iya kan, kalau misalnya Kayak bener-bener di pinggir jalan mereka tuh kayak bener-bener chill, duduk-duduk di trotoar kayak kayak itu tuh di ruang tamu mereka gitu. Iya. Iya. Tapi kan itu suatu hal yang wajar pada saat biasanya ya. Ini kan ngomongin kebiasaan ya, tahun lalu misalnya. Kan tahun lalu nggak ada pandemi kan, orang masih bisa keluar segala macam. Nah, biasanya gapeng-gapeng itu emang muncul kan, karena mereka biasanya nyari. Kalau dulu kan zamannya tuh zaman 2000 awal kan sahur on the road, orang-orang pada muter-muter di jalan-jalan buat nyebarin apa makanan sahur, dan kalau misalnya ada yang banyak duitnya sama nyelipin amplop. Iya. Nah, mungkin gara-gara itu mereka tahu momennya Ramadan, mereka Emang sengaja. Mungkin ya. Mungkin. Ya bisa jadi, gue nggak tahu juga ya. Soalnya kemarin gue nggak ngeh, terus tiba-tiba seminggu 2 minggu yang lalu gue baru perhatiin kok mendadak banyak orang-orang tuh yang kayak banyak banget di pinggir jalan duduk-duduk. Iya kan, puasa juga baru 2 minggu, Cak. Iya ya. Iya. Lu puasa mulai kapan? Oh ya, iya sih. Tapi kan gue nggak biasa ngeliat orang-orang itu, gembel-gembel itu ya. Gembel-gembel juga nggak biasa ngeliat lu. Iya. Nah ini bener-bener yang zuar, tiba-tiba banyak yang gue pikir gara-gara pandemi juga gitu. Ya mungkin ditambah lagi begini, orang-orang makin nggak punya penghasilan tetap, maksudnya penghasilan yang pasti, makin banyak mungkin yang turun di jalan gara-gara ngarepin ada bantuan. Nah, mungkin menarik juga. Nah, ngomongin masalah, kan tadi lu bingung masalah kerjaan, dan ngomongin masalah kemampuan, kan lu bisa masak. Kenapa nggak lu jualan makanan aja, dengan mungkin lu masih ada tabungan bisa lu koret-koret buat jadiin modal buat masak dan bikin catering buat buka puasa? Bisa sebenarnya, itu kan juga, tapi gue lihat juga ya sekarang setiap kali gue buka aplikasi atau setiap kali ada WhatsApp yang masuk ke gue, itu semua orang jualan. Kayak semua orang tuh jual, dan pembelinya gue nggak tahu deh masih ada seberapa banyak gitu perbandingan antara penjual sama pembeli. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak perbandingan penjual daripada yang beli gitu. Dan bukannya gue nggak mau usaha sih, sebenarnya ada beberapa juga usaha yang udah gue lakuin, tapi nggak mungkin gue sebutin di sini karena gue bisa dihajar masa. Jual diri? Nggak, jual diri justru nggak bisa. Oh iya, nggak bisa ya, itu hospitality ya, nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu. Jadi adalah yang gue lakukan juga selama kedengeran tahu, nanti coba gue denger deh. Oh iya? Ya, nanti gue edit deh. Karena gue dimainin keluarga. Iya, nggak apa-apa, nanti gue edit. Ya. Tapi itu nggak berhasil juga ternyata, soalnya gue juga nggak tahu ada nggak yang beli gitu. Kalau gue masak tuh ada yang beli apa enggak, mau aja sih, cuman yang beli ada apa enggak. Tapi harus dicoba start. Cuman kalau udah mau nyoba start buat jualan, berarti harus siap kalau ternyata emang nggak ada yang beli. Tapi itu resiko juga saat ini kalau misalnya nggak ada yang beli, karena ya udah uangnya cuma tinggal segitu, terus lo pakai buat modal usaha lo, terus ternyata lo gagal, ya lo nggak akan bisa dapat masukan dari mana-mana. Kan bisa pre-order. Ya bisa juga sih, cuman ya berarti harus pre-order dulu. Iya. Nah, tapi gue tuh lagi agak pesimis kalau jualan makanan, karena beneran deh, setiap hari gue dapet WhatsApp orang jualan makanan, mulai dari sambel-sambelan sampai main course, appetizer, semuanya, bahkan home delivery catering gitu. Itu semuanya, semua orang. Nah, ya itu sampai ada yang parcel apa segala macam.
semua orang rata-rata lagi pada jualan semua, tapi gue nggak tahu ada pembelinya apa enggak. Nah, lu pernah dengar nggak? Kan gue lihat di Instagram story gue sih, ada gerakan namanya membeli dagangan tetangga. Jadi kayak jadi biar rada perekonomiannya muter, kan banyak orang-orang yang mulai tadi lu bilang usaha. Nah, bisa dari tetangga-tetangganya yang beli, jadi duitnya tetap muter gitu loh. Ya itu harus disurvei lagi sih sekarang kalau ya mungkin dari teman-teman lo ya, teman-teman lo misalnya udah ada yang jual, ada yang jual nasi, mungkin ada yang jual susu, mungkin nanti lo yang jual puding gitu. Jadi ya saling komplimen aja, jadi muter kan situ aja, duitnya nggak hilang maksudnya, jadi lo duitnya muternya ke situ lagi gitu. Iya, itu harus disurvei dulu sih. Iya sih. Nah, lanjut, berpengaruh nggak sama, kan lo tinggal sendiri nih, terus lu sekarang mau kemana-mana sulit kan? Biasanya kan lu mencari kesenangan di luar dong, karena lu pasti di tempat lu tinggal cuma tidur doang, ya, betul, dan nonton TV. Nah, dan sekarang tempat hiburan sebenarnya kan banyak itu tuh, entah itu mall, entah itu nightclub, entah itu apapun. Iya. Nah, itu berpengaruh sama lu beraktivitas yang mestinya di luar jadi di dalam nggak? Apa jadinya tuh keluarnya jadi terbatas ya, kayak misalnya ke sini atau misalnya ke tempat temen lo masak, intinya lo keluar cuma masak doang kan, masak sama minta makan, iya kan? Betul, ya. Jadi pas awal-awal tuh nyoba buat di rumah aja, ya kan, pas awal-awal, paling ke rumah saudara, karena kan berbeda, jadi dari apartemen ke rumah saudara tuh seminggu 2 minggu pertama, cuman emang kebanyakan di apartemen. Itu karena gue tinggal di apartemen, terus kayak ya apartemen kan nggak luas ya, beda sama rumah, jarak pandang juga terbatas, kebentur-bentur temboknya tuh paling cuman ya 3 meter lah paling jauh jarak pandang. Itu gue cuma bisa bertahan di rumah aja tuh 3 hari. Itu hari kedua udah mulai kayak kalau sore tuh susah napas gitu, kayak uring-uringan ya? Nggak, sesak napas, kayak nggak ada udara gitu. Dan hari ketiga lebih parah lagi, kayak bener-bener nggak bisa napas. Gue nggak tahu kenapa nggak bisa napas, kayak napasnya tuh pendek, kayak nggak bisa napas. Ruang publik kayak taman di apartemen masih bisa diakses nggak, apa ditutup? Enggak, udah nggak bisa kan, kayak gym, kolam tempat berenang gitu kan nggak boleh juga, itu kan keramaian nanti. Iya, maksudnya tapi lo nggak ke situ pun lo nggak bisa, jadi udah ditutup. Iya, nggak, paling buka balkon, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi hari keempat gue udah menyerah. Ya nyerah, udah mulai keliling ke tempat teman, atau yang biasa gue lakuin, gue muter jalan gitu, ya muter aja, muter bisa sejam 2 jam. Gue muter naik mobil. Gue naik mobil, terus gue kadang parkir di mana gitu, di pinggir jalan yang emang boleh parkir, terus gue buka kaca. Ya gue nggak nyala, saya benar-benar cuma buka kaca karena gue harus ngirup udara luar, mau gitu. Ngerasain udara luar. Iya, karena benar-benar gue ngerasain sendiri kalau udah mulai pas 3 hari itu parah. Kalau udah mulai sore gitu kan, gue bangunnya siang ya, mau ngapain lagi ya kan, bangunnya siang tuh pas udah sore, udah jam 4 tuh udah nafasnya tuh susah, kayak nggak ada udara, gimana sih, kayak gitu. Tapi pas itu ya udah, gue keluar, pas gue keluar ya nggak apa-apa, udah lagi enak lagi gitu. Jadi untuk gue pribadi, gue nggak tahu sih kalau orang-orang, tapi itu yang gue rasain, dan gue benar-benar ngerasa gue nggak bisa napas kalau lebih dari 3 hari di apartemen. Terus rambut juga rontok ya, kayak lebih dari biasanya. Mungkin gue stres kali ya, karena kalau di dalam aja gitu, di rumah aja. Mungkin gara-gara nggak ketemu, mungkin gara-gara nggak ketemu orang seramai biasanya, nggak kan? Biasanya tiap hari kan ketemu orang banyak. Iya, sama karena di tempat itu aja. Gue kan kerjanya di event organizer, jadi banyak ngurus event tuh, jalan-jalan mulu kesana kesini, nggak pernah ada di satu tempat yang sama lama-lama gitu. Ini gue harus di rumah aja, udah susah sih, nyerang mental banget itu. Oke. Nah, yang menarik kan gue nggak punya pengalaman tinggal di kosan atau di apartemen. Maksudnya dalam waktu yang lama ya. Maksudnya kalau numpang tidur semalam 2 malam sampai seminggu mah pernah. Cuma maksudnya dalam waktu yang panjang gitu, gue nggak pernah. Jadi gue nggak tahu rasa, dan benar-benar harus disuruh. Jadi gue nggak tahu rasanya tuh. Maksudnya sesumpak apa gitu loh. Gue nggak punya bayangan itu. Nah, gara-gara gue ngobrol sama lo, gue jadi punya bayangan sebetulnya. Ya mungkin jadi kebayang sih gara-gara lo ceritain, karena mungkin batas pandang lo terbatas, terus lo kemana-mana kayak langsung udah nyampe gitu. Kalau misalnya lo di rumah kan lo masih bisa kemana dulu nih, lo bisa pindah ke ruangan lain, bisa ngapain gitu. Kalau itu kan cuma kayak
kamar, ruang tengah, udah beres. Iya. Balik lagi. Kamar teman gue kecil, cuma 32 meter persegi gitu. Ya kan? Beda lah sama rumah ini, lo bisa ke atas ke bawah. Terus ini juga ventilasi udaranya kan banyak, jendelanya udah banyak, gede-gede gitu ibarat kata. Kalau di tempat gue tuh ya emang gue sendiri sih, sebelumnya juga karena gue di luar mulu jarang di rumah. Jadi gue sengaja bikin rumah gue tuh emang bener-bener tempat tidur yang nyaman banget. Jadi semuanya tuh kacanya, ya kaca cuma ada 2, kaca di dalam kamar sama kaca yang di ruang tengah. Itu emang gue tutup terus, nggak pernah gue buka, ya kan? Karena emang itu bener-bener masuk situ tuh bener-bener kayak suasana kamar yang relax, dingin, chill gitu, bukan yang buat berkegiatan atau apa. Cuman ya itu adalah gue yang biasanya udah sibuk di luar, udah capek, udah kesana kemari. Nah itu tempat gue istirahat. Nah tapi sekarang kan kerjaan gue udah istirahat mulu tiap hari, nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya nggak bisa juga sih ternyata untuk umur kita yang masih produktif terus nggak ngapa-ngapain itu nggak sehat. Banyak juga sih gue ngobrol sama temen gue by chat atau ya pokoknya by chat atau by telepon gitu, pas nanya gimana rasanya WFH gitu. Mereka ngerasa senang sih seminggu 2 minggu awal doang, pas udah mulai ke minggu ketiga tuh udah mulai ngerasa jenuh, karena kan dia ngerasa yang tadinya rumah buat tempat buat istirahat doang, terus tiba-tiba harus jadi tempat buat kerja juga. Jadi nggak ada ruang buat kayak switch gitu loh kan. Kalau misalnya di kantor modenya mode kerja, pas di rumah modenya mode santai. Nah ini di rumah dia harus bisa switch dari mode kerja, mode santai, dan waktu kerja jadi nggak jelas nih. Kapan mesti kerja, kapan mesti istirahat gitu. Sama jadinya pokoknya yang kalau untuk itu mental sih, lebih kayak jadi boring, terus jadi sempet kesel, marah-marah sama orang gitu pasti gue kayak gitu sih. Terutama marah-marahnya sama orang terdekat lo deh. Nah kalau gue kan emang suka di kamar, maksudnya gue suka kalau misalnya gue nggak harus ngapa-ngapain, gue mendingan ngabisin waktu banyak di kamar aja gitu. Banyak hal yang bisa gue lakuin, gue bisa baca komik, bisa main bass segala macem lah, bisa tiduran aja. Cuman gue pun tiba-tiba bosen gitu, kayak gue pengen keluar nih, pengen ngapain gitu. Nah untungnya gue masih bisa keluarnya tuh ke kan gue ngelatih Muay Thai tuh. Nah tempat gue latihan tuh lagi direnovasi, digedein. Jadi kadang-kadang kalau misalnya iseng gue mau ngeliat sampai mana, cuman gitu doang. Jadi dari sini ke tempat gue latihan, terus balik lagi ke sini, kayak gitu doang. Iya bosen banget deh, bosen banget kan? Iya gue pun yang biasanya ngerasa santai aja di rumah, maksudnya santai aja gitu, merasa kayaknya bisa nih gue nggak kemana-mana aja, gue ngerasa terganggu gitu. Soalnya mungkin kalau misalkan kita lagi normal-normal aja kayak gini kan, kita bisa bosan nih, gue mau jalan lah ke rumah siapa gitu. Dan baik-baik aja gitu, orangnya kalau ada ya welcome aja. Tapi ini kan nggak bisa, kayak atau me time sendiri, bisa ke salon, ke mall, walaupun sama teman-teman kayak gitu kan nggak bisa gitu. Iya, kayak misalnya gue pengen beli buku, gue datang ke toko buku misalnya, ke mall tertentu, nyari sekedar cuma lihat-lihat judul buku doang gitu, nggak tahu mau beli apa enggak, cuma lihat doang bisa kan maksudnya. Sekarang kan nggak bisa, kayak cuman terbatas banget. Pun lu kayak mau makan dine in di resto pun nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, sampai akhirnya gue kemarin pergi ke restoran ayam, gue makan di parkiran. Ya ada juga banyak kayak gitu. Sumpah, gue liat pas lagi beberapa minggu yang sebelum puasa ya, siang-siang tuh orang beli makanan di restoran, tapi dia makannya tuh di parkiran sambil buka kaca mobil. Iya. Itu gue sempat melakukan itu. Iya, ada orang-orang juga pada kayak gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Ya, maksudnya sampai mau nyari hiburannya itu sampai segitunya gitu loh, kayak ya misalnya supaya keluar aja gitu ya kan, di rumah, nggak di rumah terus. Pun sekarang kayak teman-teman gue berlomba-lomba untuk yang kalau misalnya dia gantian ya buat beli bahan makanan gitu ke supermarket, sampai bela-belain ke supermarket menjadi hiburan, padahal cuma mau belanja doang gitu. Iya, gue aja waktu nge-zoom bareng sama boleh ngomong? Ya nggak apa-apa lah, nggak, kita belum disponsorin apa-apa, nggak ada iklan juga. Waktu bareng kayak call sama orang-orang kantor tuh, gue bilang sama bos gue, kalau ada yang harus dikerjain atau mau standby di tempat klien atau apa, nyuruh apa, tolong nggak apa-apa suruh aja gue gitu. Gue jadi sampai memvolunteerkan diri untuk kalau ada apa-apa gue mau kok untuk terjun ke lapangan. Terus kemarin kayak
minggu lalu kantor gue tuh bikin baksos, terus bos gue nyuruh beberapa orang, kayak ada driver sama ada beberapa tim buat bagi-bagiin makanan. Gue langsung bilang sama bos gue kalau gue juga siap kalau seandainya dia butuh tenaga gue. Terus dia cuma bilang nggak usah, ini aja yang cowok-cowok aja gitu kan, soalnya juga nggak usah terlalu banyak karena kita harus patuhin aturan PSBB. Sampai gue memvolunteerkan diri gue untuk semua kegiatan karena gue udah bosan banget sih gitu. Jadi gue terus juga ya udah akhirnya gue sering ke rumah teman gue, dari satu teman ke teman lain, tapi gue selalu bilang sama mereka gue nggak pernah bohong. Intinya bohong tuh dalam arti kata gue nggak pernah bilang kalau gue di rumah aja. Gue nggak di rumah aja, tapi gue kasih tahu gue kemana. Gue ke rumah temen gue yang ini, gue ke tempat temen gue ini, tempat temen gue ini. Jadi pada saat gue mau ke tempat temen gue, mereka udah tahu kalau history gue sebelumnya udah kemana aja gitu. Karena gue nggak bisa karena gini, pilihan gue untuk keluar dan terinfeksi itu kan pilihan gue, ya kan. Kalau gue tahu kalau misalnya gue keluar gue bisa terinfeksi, ada resiko itu pilihan gue. Tapi kan temen gue belum tentu punya pilihan yang sama. Punya pilihan yang sama atau punya pendapat yang sama. Dan gue nggak bisa maksain kayak gue tiba-tiba datang aja dengan bohong terus tiba-tiba dia kenapa-napa, ya itu kan salah gue gitu. Kecuali kalau gue udah bilang gue keluar loh, gue gini kegiatan gue gini, gue tetap ke tempat lo, boleh apa enggak. Mereka bilang oke, ya udah boleh, ya udah, itu kan berarti pilihan mereka. Ya seenggaknya gue ya mereka udah ngasih agreement, konsen, ya udah lo nggak apa-apa datang gitu. Ya kayak gue juga ditolak sama keluarga gue, di boycott karena masih sering ke rumah temen. Gue gak boleh pulang kecuali kalau gue mau mengkarantina diri sendiri selama seminggu minimal baru boleh pulang. Cuman ya berat banget sih kalau seminggu, gue juga gak tahu. Nah iya, nah gue kan juga masih ada beberapa kerjaan yang harus ketemu orang kan, gue ngelatih. Jadi ada, dan sekarang kan modelnya gue yang ngelatih pasti ke rumah klien kan. Tapi ya sama, gue mastiin nih, dia ngelatih gue cuma berangkat dari mana, gue masih berangkat dari rumah. Dan gue batasin sehari gue cuma megang 1 klien gitu, jadi biar gue nggak capek. Jadi misalnya kalau dulu kan gue masih bisa nih hari ini misalnya gitu serame-rame misal 3 tempat misalnya, dari titik 1 titik 2 titik 3 gue cuma pengen ganti baju doang nggak masalah. Cuma kan kalau sekarang nggak bisa, gue harus bebersih dulu segala macem. Gue capek misalnya pulang dulu ke rumah mandi, ya repot deh. Jadi satu gitu. Jadi mereka tahu nih, oh si Pandu dari rumahnya ke mereka. Dan itu udah gue lakuin mungkin sekarang baru mulai 2 mingguan lah. Pas puasa nih lumayan nih, udah kerjaan lagi. Tapi pasti gue pastiin nih, dan orang-orangnya tahu si orang-orang yang masih pakai jasa gue ya sama ngelakuin protokol buat dirinya sendiri. Misalnya kayak ya sebelum latihan misalnya dia bersih-bersih dulu segala macam. Gue juga sama. Dan sekarang kalau misalnya gue ngomong dari, kita kan mulai ada baru tercatat kasus yang mulai COVID itu kan di bulan Maret ya. Nah dari bulan Maret itu kan gue udah mulai turun tuh, udah maksudnya udah ya kerjaannya jadi hampir berhenti karena sama gue bekerja di bidang jasa. Ya jasa kita jadi sulit dipakai kan, karena kalau jasa event butuh keramaian yang sulit udah nggak bisa izin keramaian ya, dicabut, yang sulit dipenuhi kan. Maksudnya sulit dipenuhi gitu. Nah kalau gue ngelatihnya pasti ada kontak fisik karena gue instruktur bela diri gitu. Jadi agak sulit kan buat awal-awal. Orang-orang gue pun masih takut, orang-orang pun mungkin juga pertama mungkin khawatir, takut nggak, mungkin takut ya itu higienisnya kurang gara-gara keringetan segala macem kan pasti. Terus kondisi kemarin kan ini rumah lagi dibenerin. Terus gue sempat berapa lama tinggal di tempat latihan. Gue ketemu ya, walaupun di situ doang, gue nggak kemana-mana, tapi kan gue ketemu orang yang jumlahnya banyak, iya lumayan banyak lah gitu, di atas 5 gitu. Jadi ya gue khawatir juga gitu, gue nya lagi nggak sehat atau apa, gue nya takut kenapa-napa. Makanya waktu abis itu gue pulang, gue nggak kemana-mana dulu nih, karena biar mastiin gue nya nggak kenapa-napa. Jadinya gue pede sama diri gue sendiri nih maksudnya, jadinya gue nggak worry gue kenapa-napa gitu. Terus kesininya paling gue
ketemu ya sama orang rumah gue doang, sama pacar gue juga. Pacar gue kerjanya cuman kadang-kadang misal lagi WFH jadi dia kesini nih gitu buat nyari internet gitu doang udah. Jadi ya maksudnya yang ketemu sama kitanya kita kontrol gitu. Kan lo juga sama sebetulnya ya, mungkin yang yang takutnya nggak ngerti aja kondisinya ya. Maksudnya keluarga kita kan nggak banyak yang tinggal di apartemen, jadi nggak ngerti maksudnya dalam waktu yang lama, jadi nggak ngerti nih maksudnya sumpahnya tinggal di apartemen kayak gimana. Apalagi nggak banyak orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Lu mau ngajak ngobrol siapa? Ada kenal di sana? Tembok. Nggak, maksudnya nggak ada kenal juga di sana kan? Nggak, gue nggak berteman. Bener-bener gue di apartemen tuh bener-bener cuma tidur doang. Gue sibuk banget sumpah. Bener-bener yang sehari-hari tuh gue bener-bener sibuk banget. Berangkat pagi pulang malam, kadang nggak pulang-pulang, keluar kota kemana-kemana. Ada waktu misal Sabtu Minggu juga kadang-kadang kalau ada event atau ada persiapan gue nggak di apartemen juga. Ada waktu sedikit main ke rumah teman atau ke keluarga. Jadi gue bener-bener jarang sebenarnya di apartemen. Jadi sebenarnya apartemen tuh bener-bener tempat yang homey banget buat gue. Tujuan akhir gue setelah gue berpetualang di luar. Jadi sekarang udah nggak ada petualangan di luar, bener-bener cuma di situ doang ya, udah mati deh kan. Tapi sebenarnya yang gue perhatiin ya, jalan tuh rame, orang lalu lalang, terus orang jualan atau makan atau apa tuh berkegiatan di sepanjang jalan itu sebenarnya masih ramai serius. Kecuali di jalan protokol Sudirman gitu-gitu enggak ya mungkin. Tapi kalau misalnya lo ke daerah Mampang, daerah Tebet, terus daerah Cilandak, Citos gitu, dine in gitu. enggak, orang-orang di pinggir-pinggir jalan atau orang pada berjalan kaki. Iya, jalan atau enggak yang mobil tuh masih macet, nggak tahu gue dia dari mana mau kemana, mobil motor tuh jalannya masih macet. Iya kayak gitu, serius gue nggak bohong. Iya, minggu lalu tuh gue ini fisioterapi di daerah Kemang. Jadi gue jalan kan jam 3 sore lah gue fisioterapi. Jadi gue jalan dari sini tuh sekitar jam setengah dua gitu ya, gue lupa lah. Setengah dua kayaknya gue jalan dari sini. Iya sih, maksudnya banyak mobil tetap. Iya kan? Tapi nggak serame biasanya, tapi tetap ada mobil gitu loh, nggak jarang. Mobil ada tapi nggak jarang. Nah pas gue balik fisioterapi, gue soalnya tuh fisioterapi jam 4:30-an. Nah gue jalan pulang ke sini lumayan macet juga tuh di ya kan? Berarti mereka Amperanya. tuh tetap berkegiatan, entah mereka pergi kemana atau habis dari mana kan, berarti intinya mereka tuh masih ada kantor yang buka soalnya. Iya, mereka sebenarnya nggak di rumah aja gitu. Iya, masih ada kantor yang buka soalnya. Kayak pacar gue, dia masih kalau misalnya ada sesuatu yang penting dia masih ke kantor. Gitu loh. Jadi dan kan kantornya di daerah pusat kota tuh. Di gedung. Nah di gedungnya juga masih ada kantor-kantor lain yang buka gitu. Iya, makanya masih banyak yang berkegiatan, terus masih macet. Maksud gue jadi gini, tapi kalau lo kesana pas akhir Maret ya, jadi benar-benar akhir Maret sampai awal April itu benar-benar kosong. Sampai ke daerah-daerah pelosok juga di Kemang, sepi, Pasar Minggu semuanya, Tebet, Pancoran apa semua tuh benar-benar sepi, bener banget. Tapi itu cuman ya dari akhir Maret sampai awal April. Tapi begitu udah langsung pertengahan aja, udah mulai tanggal 10 April gitu, pokoknya 2 minggu PSBB itu iya sepi. Iya karena kan. Tapi pas udah masuk minggu ke-3 itu udah orang-orang udah pada kayak masa bodo amat gitu, udah keluar. Nah kan kalau gue nggak salah informasi tuh katanya kan proses inkubasi virus di tubuh kita tuh 14 hari. Jadi kalau misalnya sampai 14 hari itu kita nggak ada apa-apa, katanya it's fine gitu, kita nggak kenapa-napa. Maksudnya katanya sehat. Mungkin ya bener, kenapa di 2 minggu awal tuh sepi. Karena mereka masih ngerasain badan gue kenapa-napa nggak nih, dia jaga dulu nih 2 minggu. Nah setelah 2 minggu kenapa-napa baru mereka berani lagi. Dan mungkin setelah 2 minggu ketakutannya nggak kayak di awal-awal loh kan. Kalau waktu awal-awal kan masih ada maksudnya ketakutannya tuh ketakutan yang berlebihan gara-gara mungkin pemberitaan medianya yang terlalu besar misalnya. Terus banyak WhatsApp grup yang mengerikan, terus sumbernya juga belum jelas. Terus makin kesini kan makin banyak berita segala macem, makin banyak cara gimana biar bisa
menjaga diri, mungkin orang jadi merasa lebih aman ya, nggak tahu juga sih tapi. Iya, sama orang itu kan misalnya orang sedih, orang takut, orang marah itu kan nggak bisa konsisten. Misalnya sekarang tinggi, tapi kan tunggu aja berapa jam udah reda ya kan. Ya mungkin awalnya mereka takut banget berapa hari, berapa minggu, terus akhirnya mereda gitu. Ya benar sih, maksudnya rasa itu kan dinamis ya, bisa berubah-berubah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Cuman mungkin yang orang-orang konsisten itu adalah orang-orang yang mungkin punya orang tua di rumahnya atau anak-anak, jadi dia kecemasannya berlarut-larut karena nggak mikirin diri sendiri, banyak orang lain ya, mikirinnya anaknya, ibunya, atau siapa gitu ya kan. Jadi ya dia konsisten gitu loh, mencemaskannya tuh berlarut-larut. Iya, cuman kalau orang yang nggak mungkin kayak gue tinggal sendiri atau ya udah nggak ada anak atau orang tua, mungkin nggak yang berlarut-larut sih, jadi mereka lebih berani gitu keluar. Mungkin. Nah ya juga sih. Nah terus kalau teman-teman lo sendiri yang udah rata-rata lo datangin itu, mereka kegiatannya apa? Kebanyakan masih kerja, jadi kantor. Iya, karena ada beberapa dari kantor ada yang kantor pemerintah ataupun yang di bank, itu kan dia iya nggak bisa tutup. Ya, dia jadi gantian kerjanya, shift-shiftan. Atau mungkin ada yang kerja di apartemen, itu juga shift-shiftan. Oh iya, karena penghuninya tetap ada dong. Iya, kan karena tinggal di apartemen bukan hotel. Kalau yang kasihan sih emang hotel tuh kan bener-bener okupansinya nol, banyak yang tutup sementara kan, bukan for good kan? Iya, tapi tetap aja kayak mereka nggak bisa bayar karyawannya gitu. Iya, karena kan gedenya ya kalau yang jasa-jasa itu kan ada di servisnya dong. Iya, sama pokoknya mereka ya kalau nggak ada klien yang datang ya nggak bisa bayar karena duitnya muter dari situ dong. Gitu, makanya pasti kasihan sih. Nah, teman-teman gue tuh kebanyakan ya gitu, masih di bidang hospitality atau enggak di kantor pemerintahan atau enggak di bank, jadinya ya masih pada harus bisa ke kantor, harus ya resikonya ya. Tapi beruntung sih mereka masih ke kantor. Gue iri awalnya sih kayak yang ya asik gue bisa libur, tapi lama-lama kayak aduh asik banget lo bisa kerja gitu ya, karena akhirnya basic needs-nya muncul kan, anjir duit gue makin tipis nih gitu ya, sama kegiatannya itu yang sangat diperlukan. Iya. Nah kan kalau sekarang ini kita tuh dipaksa merasakan pensiun dini gitu ya dengan keadaan ini. Nah mungkin ini yang dirasain sama orang-orang yang baru pensiun kali ya, tiba-tiba awalnya banyak kegiatan. Iya, bisa terus tiba-tiba makanya mereka jadi sering marah-marah kan, sensi apa segala macam, iya, nggak ada kegiatannya. Dan kadang-kadang stres tiba-tiba gara-gara bener-bener yang biasanya nge-tackle banyak agenda, tiba-tiba di rumah do nothing gitu, cuman diem-diem doang. Berasa sih ya. Gue juga lagi mikir nih, kan udah nggak mungkin bisa apa-apa gitu kan, terus ngeliat ke bawah juga banyak yang susah. Yang di atas juga sama susahnya sebetulnya. Iya yang di atas, tapi gue lebih mikir jadi justru dengan gue nggak punya kesusahan, gue jadi pengen lebih kayak berbagi gitu loh, ngerti nggak? Gimana? Karena lo nggak punya kesusahan gimana nih? Karena gue lagi dalam kesusahan, ya kan, karena gue lagi dalam kesusahan, gue malah lebih pengen berbagi, jadi lebih ngeliat ke bawah gitu, lebih ngeliat orang-orang tuh ternyata sama gue banyak yang lebih susah dari gue, terus gue pengen nolongin orang yang sama susahnya kayak gue gitu. Kayak misalnya yang tiba-tiba gembel di jalan tuh, gue ngerti banget, bukan cuman gembel, kayak orang-orang yang tiba-tiba di PHK, habis itu nggak punya kerjaan tapi nggak bisa pulang kampung juga. Ya nggak boleh kan? Ya, gue ngerti banget, kayak mereka nggak punya uang buat bayar kontrakan, terus nggak buat makan juga nggak bisa, mau pulang kampung juga nggak bisa, bener-bener mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa mereka lakuin, sama kayak gue juga gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untungnya kan ya, tapi gue nggak semenjak mereka nggak di jalan, tapi cuman maksudnya ya untungnya ya akhirnya untungnya lah. Iya, nasib gue nggak sosial mereka, cuman gue ngerti banget perasaan mereka yang sama-sama lagi sial aja nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berjuang buat hidup mereka, sementara kebutuhan mereka banyak gitu. Jadi terus kayak youtuber yang malah ngejadiin ini momen terus buat lucu-lucuan, ngeprank atau apa,
gue nggak ngerti, gue ngeliat ada orang sholat dibecandain Aku nggak tahu atau itu. enggak, ya banyak orang-orang pada sholat dibecandain terus Gue nggak tahu tuh. orang-orang kayak mau baksos gitu, Oh iya, berbagi itu terus malah ngeprank apa Iya. segala macem. Ya gue nggak ngerti lucunya di mana. Mungkin mereka sebenarnya bukan ngelucu tapi mereka stres deh, coba dicek deh, bisa jadi sebenarnya tuh mereka stres terus Iya. jadi ngelakuin hal-hal yang Bodoh. konyol kayak gitu. Jadi ya mungkin karena Ya, mungkin keadaan juga sih. juga gitu. Iya, paham gue. Nah itu kan awalnya gue nggak tahu ya, karena jujur gue tuh nggak pernah nyari tahu hal-hal di luar interest gue. Jadi kayak yang lo bilang tuh yang ngeprank itu. Ya sebenarnya gue juga nggak tahu, cuman itu muncul terus beritanya di kayak Instagram Iya, apa-apa. kan kalau lo kan bisa masuk di Instagram lo kan. Itu nggak ada di Instagram gue. Kok bisa sih? Karena gue nggak pernah nyari kayak gitu. Gue nggak pernah pakai explore di Instagram gue. Jadi itu semua yang ada di Instagram. Lo nggak ada nge-follow akun gosip sama sekali? Tidak. Nggak ada follow akun artis yang pernah gue follow cuma satu. Sarah Sechan. Itu juga udah nggak follow lagi. Nah terus nah itu kan gue nggak tahu tuh. Terus nah tiba-tiba ngomongin yang prank itu, tiba-tiba pacar gue kemarin malam ngomong, ih sebel banget nih sama yang namanya itu gitu. Siapa tuh? Itu loh yang ngeprank waria. Lah emang kenapa? Itu yang masalah baksos. Wah aku nggak tahu. Aku juga ngeliatnya katanya di Twitter rame tuh. Iya. Nah terus gara-gara penasaran baru gue cek Twitter gue. Gue juga udah lama nggak main Twitter kan. Gue cuman login doang. Biasanya gue cuman nge-scroll feed doang. Nah di feed gue pun yang nge-mention itu paling cuma 5-6 orang, nggak banyak. Jadi gue nggak terpapar berita itu. Soalnya gue masih baca berita sih. Jadi kayak itu kan ada di berita, kayak di Instagram kan juga ada akun-akun berita. Ya, itu masuk di akun berita di Instagram. Terus gue masih baca berita di Line, itu juga masuk. Jadi kalau lo punya Line, ada namanya, lo buka itu tuh ada ya? Line Today News. Nggak pernah gue baca. Itu gue baca. Jadi itu sama satu lagi yang orang-orang pada bercandain sholat, terus ngeprank. Terus ada juga yang kayak nawarin hadiah supaya batal puasa berapa puluh juta. Serius? Iya, itu langsung juga jadi. Goblok emang. Terus tapi gue tuh mikirnya ini orang-orang kenapa ngepranknya tuh kayak gini. Menurut gue nggak lucu itu, dan itu tuh bukan prank yang lucu menurut gue. Itu kayak bullying gak sih? Iya, kayak shaming aja sih. Iya, kayak lo ngebully waria gitu. Ya, kalau itu. Terus kayak misalnya ke agama juga lo goblok banget sih. Itu kan udah banyak contoh orang di penjara, dipersekusi gara-gara itu. Iya, gara-gara itu. Ya contohnya ya banyak juga pejabat, ada juga kan kemarin pejabat yang sampai salah ngomong apa dipelintir terus jadi masuk penjara juga. Kayak gitu itu kan. Dan yang ngelakuin juga bukan orang nggak tahu agama, misalnya orangnya pakai kerudung atau apa kayak gitu kan. Sebenarnya lo tau gak sih yang sholat dijoget-jogetin gitu? Tidak tahu gue. Gue bener-bener gak tahu gue. Kayak gitu deh. Menurut gue tuh orang itu mungkin lagi stres karena keadaan COVID juga atau gimana, jadi pada kayak gitu. Jadi mungkin menurut lo yang paling cocok mereka adalah dicek mentalnya ya? Iya, cek mentalnya. Ke psikolog atau psikiater? Iya betul. Iya, cari tahu dulu mereka kenapa. Iya bener. Apa benar? Jangan tiba-tiba dibully sama warganet, tiba-tiba mereka jadi tambah stres, akhirnya bunuh diri. Iya, atau enggak mereka benar-benar cuma pansos, kayak benar-benar nyari viral aja. Iya gitu, emang sengaja ngelakuin itu biar dibully, biar followersnya naik ini. Nah kalau misalnya mentalnya terganggu ya harus diperiksa. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar emang mau cari followers gitu-gitu dan melakukan hal segala cara kayak gitu, ya itu di penjara juga nggak apa-apa kali ya. Kalau menyalahi aturan. Tapi itu katanya yang bikin prank-prank baksos itu dicari polisi. Iya udah lagi dicari. Karena kan dilaporin sebagai perbuatan tidak menyenangkan apa sama korban. Gitu. Makanya ya harus hati-hati sih, harus mikir juga. Ya kalau mau ngapa-ngapain harus mikir dulu gitu. Iya, tapi sekarang sosial media ngeri loh. Mungkin berpengaruh juga sama umur. Karena mereka tuh nggak dewasa dan pemikirannya, kejiwaannya belum matang, makanya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Gua pun dulu misalnya di umur gue yang gue baru ngomong ini itu. Iya, gue pun dulu misalnya umur gue masih belasan gitu ya, di 25 ke bawah. Iya. 25 ke bawah tuh masih nggak ngerti bahaya, udah gitu kan kayak lo pertama kali melakukan segalanya, kayak
ya Lu apalah lu, misalnya lu baru ngerasa gede lah. ya baru melakukan misalnya jalan kemana baru pertama kali, misalnya clubbing baru pertama kali, minum-minum baru pertama kali gitu. Itu ngerasa kan gila gue keren cool banget ya. nih, keren banget itu experience pertama gue mau abadikan apa segala macam. Kalau sekarang kan udah, karena udah bukan pertama kali ya, udah tua juga, lebih mikir kayak image, terus kayak ya kayak gitu bukan hal yang bagus buat diposting, karena gue udah dewasa gitu, cara pikir gue juga udah beda sama gue waktu itu remaja. Kan lo tau gak orang remaja ada yang posting mereka lulusan terus gambar di baju mereka apa di gambar kontol gitu di iya di bajunya gitu gitu pokoknya itu juga kan katanya diusut sama Mendikbud juga. Nah itu menurut gue termasuk kenakalan remaja yang sekarang karena sosial media Instagram gitu bisa nampung. Musinya cuman ditawin di komunitasnya aja, maksudnya di lingkaran dia aja, cuman gara-gara ada teknologi jadinya kemana-mana. Nah, dan mereka tuh ngerasa mereka itu cool gitu, nggak mikir panjang. Mungkin kalau kita yang udah dewasa mikir wah itu kalau kelakuan yang lo lakukan 10 tahun ke belakang itu gue udah di penjara sih sekarang pasti. Iya pasti gue di penjara. Gue ngerti banget, jadi gue ngeliat mereka itu nggak langsung ngejudge gitu, murni mereka pada saat ngelakuin ini mereka tuh benar-benar nggak tahu konsekuensinya apa dan kedepannya apa gitu, benar-benar nggak tahu. Mereka benar-benar cuma ngerasa mereka cool, mereka lucu, mereka keren, terus mereka posting terus ya kayak gitu. Dan gue yang dulu, gue 10 tahun yang lalu mungkin akan melakukan hal yang sama kalau ada teknologi. Dan gue yakin kalau nggak gue samperin keluarga dulu, dihajar ya kan ya paling dihajar keluarga dulu pertama, terus atau enggak yang kedua ya ditangkap polisi. Gue juga pasti sama sih kayak gitu ya, pastilah kayak. Tapi ada untungnya zaman dulu tuh belum ada sosial medianya tuh belum separah sekarang. Karena kalau ada dulu gue jamin sih gue udah habis sih dulu. Iya. Gitu. Tapi itu murni karena ketololan remaja, jadi tolong orang-orang juga bisa dengan bijak lah ya. Terus dididik dulu, jangan langsung digituin. Dijudge ya. Iya dididik lah, maksudnya kalau emang perlu dididik misalnya kayak ya lo terapin misalnya harus bakti sosial, sanksi sosialnya iya, sanksi sosialnya bisa atau enggak bisa gini, oke, lo melakukan kesalahan itu lo ngeprank, bukan di penjara tapi lo misalnya lo harus kerjaan sosial gitu, nyapu jalan atau melakukan apa kayak gitu iya, yang balik lagi ke komunitas gitu. Iya gitu, kayak di luar negeri gitu. Jadi bukan yang masalah cuma di penjara, tapi lo harus ngelakuin kerja sosial ya, apa kayak bersihin kali kayak selama sebulan atau apa. Jadi lo ikut sama apa sih dinas kebersihan gitu ya kan, kayak gitu ya kayak gitu lo harus masuk ke pasukan oranye selama 3 bulan. Gue rasa itu lebih bagus, lebih mendidik daripada lo taruh dia misalnya setahun di penjara. Malah jadi takutnya efeknya malah kontraproduktif ya. Kalian kan nggak tahu di penjara tuh seperti apa gitu. Takutnya malah makin bandel, ketemu yang emang penjahat-penjahatnya udah pro, yang emang mentalnya udah mental kriminal, terus malah makin jago gitu. Atau mereka malah dapet link gitu, tadinya cuman maling ayam jadi pinter, besok keluar mereka paling hukumannya 6 bulan atau setahun, pas besok keluar jadi maling sapi gitu kan. Iya menarik sih. Nah kan udah banyak tuh tadi yang diomongin. Yang paling menarik adalah kalau dulu kan nih, sebelum gue masuk kampus tuh, kalau gue punya cara pandang tuh, kalau salah ya salah, bener ya bener gitu loh. Jadi kayak segampang lu kalau clubbing ya berarti lu nggak bener gitu. Nah penilaian itu berubah pas gue masuk kampus, karena pas di masuk kampus tuh gue kayak harus ngeliat kaosnya dulu nih, kenapa sih ini orang sampai clubbing misalnya, atau kenapa sih ini orang akhirnya ngisep ganja gitu misalnya, contoh ekstrimnya, atau kenapa sih gitu. Jadi semuanya jadi abu-abu gitu loh, nggak ada yang bener banget, nggak ada yang salah banget, harus dilihat dulu nih why-nya gitu. Nah mungkin penjelasan lo itu ngomongin ketololan remaja yang posting hal tolol itu ya gara-gara itu lo harus tahu rootnya dulu. Jadi murni ketololan mereka aja, jangan langsung dijudge kayak ini salah nih berarti dia ya salah, padahal sebetulnya mungkin dia salah gara-gara nggak tahu gitu, atau nggak kepikiran ya karena nggak tahu kan, nggak tahu konsekuensinya apa, nggak mikir ke depan gitu. Terus karena masih anak-anak gitu loh, otaknya nggak bisa mikir kayak ini tuh
nggak baik, itu nggak bener, Adin itu secara sosial dan secara moral tuh nggak bermoral kayak gitu tuh, mereka tuh sebenarnya mungkin nggak tahu gitu, nggak kepikiran. Iya. Jadi sebenarnya sekolah penting apa enggak sih? Pertama mereka sekolah loh. Ya mereka sebenarnya sekolah, cuman yang namanya apa tuh, pengalaman hidup itu lebih penting sih daripada sekolah menurut gue. Tapi ya nggak tahu ya, soalnya ada orang yang gini loh, setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang bisa sukses karena dari sekolah SD SMP SMA kuliah. Ada orang juga nggak SD SMA kuliah, SMP kuliah tapi sukses juga. Ada juga yang orang sekolah nggak sukses, ada juga yang orang nggak sekolah juga nggak sukses gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Nah iya sih, itu sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau mau ngomongin sebetulnya dia pintar apa enggak tuh nggak bisa diukur di sekolah apa enggak atau enggak ya, tapi gimana dia belajar dari hidupnya dia kan. Iya. Kadang orang-orang kayak gitu tuh ya udah dari dasarnya emang mentalnya mereka udah mental sukses, ditambah lagi sekolah jadi makin bagus. Tapi ada juga pokoknya gitu deh, tergantung lah. Nah yang lo belajar dari hidup lo apa? Kan lo udah hidup dari sekian puluh tahun nih. Iya. Yang belajar dari hidup lo apa? Yang gue belajar dari hidup gue, sebenarnya gue tuh kalau menurut gue dewasanya tuh telat. Kalau menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue tuh baru dewasanya tuh baru beberapa tahun terakhir ini, kayak 3-4 tahun terakhir inilah, mungkin 5 tahun terakhir ini gue baru dewasa. Sebelumnya tuh kayak ya gue, menurut gue nggak dewasa karena gue tidak mengurus hidup gue sendiri. Masih bergantung sama orang lain, nggak mikirin masa depan, terus kayak ya yang ada pikirannya aja gitu, tiap hari party atau main. Cuma semenjak gue keluar dari rumah dan gue ngurus diri gue sendiri, gue mulai aware dan bertanggung jawab atas diri gue sendiri. Itu sih gue baru ngerasa kalau gue udah mulai dewasa. Titik baliknya? Semenjak gue tinggal sendiri 5 tahun yang lalu lah. Pas lo tinggal sendiri itu apa yang lo pikirin akhirnya sampai lo bisa? Karena gue harus ngurus semuanya sendiri. Kalau di rumah kan kayak gue mau makan udah ada, gue mau mandi ada sabun, mau nyuci baju gue udah beres semua, udah ya di rumah gitu kan ya, sih ada orang tua, ada teteh, ada mbak pas segala macam. Pun gue dimarah-marahin sama orang tua misalnya kayak ya kamu apalah gitu misalnya, jangan pergi mulu di rumah misalnya, hemat uang, cari kerja. Ini gue cari kerja misalnya nih, gue nggak kerja, kalau gue di rumah listrik tetap nyala, makanan tetap ada, ya kan, mau apa-apa gue tetap ada. Gue kerja nggak kerja itu akan tetap ada gitu. Kalau gue tinggal sendiri, gue nggak kerja, gue nggak punya duit, listrik gue mati, gue nggak bisa bayar sewa, nggak bisa apa kayak gitu. Jadi bener-bener dampaknya tuh langsung ke gue, dan di situ gue baru sadar gitu. Berarti menurut gue tuh orang harus disudutin dulu sampai di posisi yang bener-bener kritis biar sadar gitu. Bukan kritis sih, benar-benar harus ngurus dirinya sendiri tanpa bantuan apapun gitu. Jadi benar-benar nggak bergantung sama keluarga, nggak bergantung sama siapapun, benar-benar otaknya tuh nanti bisa jalan sendiri gitu. Cara cari makan gimana, cara bayar tagihan gimana, itu dengan sendirinya gitu. Dan mulai tak bisa kayak ngatur keuangan, saving money, terus tahu kayak kalau dulu kan ya udah mau tidur pagi bangun siang nggak peduli. Kalau sekarang kan ya gue ada kerjaan nih pagi, gue harus tidur jam segini biar gue paginya bisa enak. Karena kalau gue kurang tidur juga gue ngerjain kerjaan gue nggak fresh, males, bete kayak gitu sih. Ya mulai ada pikiran kayak gitu. Kalau dulu mah nggak ada. Soalnya kan ada juga yang masih belum sampai situ, padahal umurnya mungkin lebih tua daripada kita. Iya sih, itu juga. Nah itu dia, balik lagi kan ke orangnya masing-masing. Iya ya, makanya kan kalau misalnya orang ngomongin kan ya dewasa nggak bisa diukur dari banyaknya umur dong. Iya kan, berarti gimana dia menyikapi hidupnya aja gitu. Iya, dari pengalaman hidup masing-masing. Ya gitu, terus kesadaran dia akan hidupnya dia gitu. Karena gue nggak bisa nih, gue nggak bisa kalau misalnya gue terus-terusan kayak kemarin di rumah terus gitu. Gue juga lama-lama menetapkan standar atas diri gue gitu. Makanya gue pusing banget guys dengan adanya corona ini, karena ya gue nggak mungkin misalnya gue nggak punya duit sama sekali tuh, terus nggak bisa makan nggak apa kan,
thanksin banget buat pulang ke rumah gitu, ngerti kan? Walaupun sebenarnya bisa pulang ke rumah, ya udah deh menyatakan menyerah, gue gagal dalam hidup, gue pulang gitu kan. Ya ngaku aja kalau nggak mampu hidup sendiri, bisa tinggal di rumah ya kan, minimal ya mungkin nunggu sampai coronanya selesai, nanti mulai mungkin untuk kerja lagi. Cuman gue tuh sampai sekarang tuh masih nggak mau, maksudnya opsi untuk pulang ke rumah tuh masih nggak ada di otak gue masih berusaha. Itu pilihan terakhir dari yang terakhir lah. Iya, pilihan terakhir banget deh kalau untuk sekarang, gue masih tetap nggak mau. Tapi kalau emang gue nggak berdaya banget, gue udah nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa sampai nggak bisa makan, ya mau nggak mau gue pulang ke rumah. Tapi tuh kayak malu banget, tau nggak? Ngerti nggak sih? Malu banget, kayak gagal banget, gue tuh gagal gitu. Gitu. Dan corona ini tuh ngebuat gue membuat seperti bayangan itu tuh ada gitu untuk pulang ke rumah. Karena kalau sebelumnya gue bisa survive, otak gue bisa jalan cari akal gimana cara dapat duit tambahan dan segala macam, kalau sekarang gue nggak bisa sama sekali. Bener-bener semua cara yang biasanya lo bisa lo lakuin bener-bener nggak bisa, apapun caranya nggak bisa. Jadi gue bener-bener survive sampai titik terakhir. Gue nggak bisa survive, ya udah, kalau emang sampai terakhir gue nggak bisa sih kayaknya, tapi jangan sampai gue akan kibarin bendera putih. soalnya selama 2 bulan ini nih gue sampai kan, kalau waktu setahun belakangan itu kan setelah gue resign dari kantor, kan gue punya pilihan untuk tidak kerja lagi di kantor, punya pilihan untuk tidak bekerja lagi di kantor. Nah ini sekarang gue mulai kepikiran apa gue kerja lagi di kantor ya, karena ini sangat tidak nyaman gitu posisinya. Kalau kayak kemarin tuh kayak gue begini, gue udah tahu nih, oh dapat masukan dari sini sekian, kalau dikumpulin oh bisa gitu. Jadi gue merasa nyaman dengan cara kerja sana. Terus tiba-tiba 2 bulan ini dihajar sama corona, terus kayak gue kepikiran anjir semua apa peluang penghasilan gue nih kayak ditutup terus gak ketahuan kapan bisa mulai lagi gitu kan. Terus ngeliat pacar gue masih kerja, terus gue kepikiran anjir deg-degan juga nih. Gue sempat cerita sama pacar gue, deg-degan kenapa? Iya, sekarang kayak ngerasa blunder gitu. Blunder kenapa? Iya ini kan salah ya, ini kayak sedikit gue kurang cerita lagi sih, kayak ngerasa ada rasa bersyukurnya, ada ngerasa blundernya. Bersyukurnya sempat ngebenerin rumah, tapi belum ngerasa blundernya gara-gara benerin rumah, jadi nggak punya tabungan sama sekali. Iya, duitnya habis gitu. Nah terus pas di kondisi yang kayak gini, yang mestinya gue dapat, kan kalau kemarin gue ngitung nih, oke, nggak apa duitnya habis sekian, tapi nanti mulai bisa nabung lagi nih bulan April gitu. Ternyata kan nggak ada gitu, nggak ada kegiatan ngejob gitu. Jadinya yang bener-bener kayak wah anjir gitu loh. Terus pas, nah untungnya sebelum corona gue pacaran gitu, jadi banyak ada temen ngobrol. Kalau kemarin kan kayak pas lagi belum punya pacar nih, udah sekian lama nggak punya pacar, kayak kalau misalnya lagi suntuk kan udah main kayak apa santai karena ada kegiatan di luar. Nah pas corona ini kegiatan-kegiatan yang bisa lakukan menyenangkan kayak nonton, streaming, jadi tidak menyenangkan lagi, kayak bosan tiap hari begitu lagi, bukan sesuatu yang jadi hiburan. Sampai kayak gue streaming movie gitu, kenapa ceritanya sama semua ya gitu kan. Kalau misalnya film horor tentang anak-anak kayak ceritanya kayak gitu, semuanya begitu. Kalau cerita romantis kayak begini, kayak gitu, kayak semua itu ceritanya jadi sama semua saking banyak yang ditonton kan. Gitu. Ya, misalnya akhirnya gue gue sampai mikir kan sama pacar gue, apa gue nyari kerja lagi di kantor ya. Terus tiba-tiba dia ngomong, ya udah sini apaan, CV sama dia dirapiin dong CV. Maksudnya ya udah nih, kalau mau nge-apply nih udah jadi CV-nya, udah sana coba apply aja. Terus lo apply gak? Ya apply lah. Soalnya gue ada kayak semi out of idea gitu loh, mau ngapain gitu. Iya sih, jadi itu mungkin titik balik lo di situ tuh. Maksudnya tadinya lo kan masih bisa punya apa sih namanya, pegangan.
Ya maksudnya kayak bisa hidup dengan jalan hidup lo gitu, dengan pilihan lo hidup lo. Tapi sekarang lo berpikir untuk wah kayaknya gue nggak bisa hidup dengan jalan pilihan yang udah gue buat gitu kan, gue harus nyerah dengan keadaan. Itu lo nyerah dengan keadaan berarti lo udah nggak bisa apa namanya kalau yang saklek banget tuh. Apa? Orang saklek banget. Keras kepala. Iya tapi apa ya namanya, pokoknya kayak lo saklek banget mau jalan hidup tuh sesuai idealis. Ya idealis banget gitu. Nah sekarang lo udah nggak bisa idealis lagi. Iya karena pun gue nonton di gue nonton YouTube apapun ya, pekerja sini semua pada nggak ada penghasilannya. Karena semua job cancel gitu loh. Maksudnya mereka aja yang levelnya udah gede gitu ya, semua job off airnya cancel. Nggak ada duit masuk gitu. Ya untungnya kalau misalnya masih punya acara on air di TV. Kalau nggak ada gimana? Iya makanya. Ya ibaratnya lu aja yang ngurusin event kosong kan, berarti lu nggak bisa ngundang talent dong kalau lu mau pakai event. Iya, ya event aja nggak ada gitu. Iya nggak bisa boro-boro ngundang talent gue aja pokoknya nggak diundang sama kantor gue. Iya biasanya tuh meeting doang, meeting kecil dari klien gue itu setiap hari kan. Lo lihat Rasta sibuknya kayak apa. Itu kan backupan gue tuh, dia ngerjain kerjaan gue semua sampai gengs. Jadi gue punya backupan saking gue sibuknya tuh, adanya Pandu sendiri si Krisna itu kalau lo lihat dia berangkat subuh pulang malam, itu dia ngerjain kerjaan gue karena gue udah saking nggak kepegang lagi, udah banyak banget. Terus tiba-tiba dari yang kerjaan gue sepadat itu tiba-tiba nggak ada kerjaan sama sekali. Terus juga agak kurusan karena kan kalau handle event tuh makanan apa segala macem itu banyak banget, mulai dari pagi coffee break apa segala macam banyak banget. Sekarang tuh nggak ada ya, gue nggak kelaparan juga sih, kulkas gue juga ada isinya, cuman maksudnya kalau itu kan kayak semua menunya beda dong, menu pagi lo beda, menu siang lo beda, menu malam lo beda kan. Ya lo pernah dibawain juga nggak sih kalau misalnya itu? Ya gue pernah ngerasain kerja sebagai manajer food blogger, gue bisa makan pagi apa, makan malam apa, beda-beda. Iya makanya terus tiba-tiba kayak hidup kita tuh tadinya berwarna banget tiba-tiba jadi black and white aja. Pokoknya gue sih pengen berdoanya sih ini cepat berakhir ya, tapi apapun yang terjadi berakhir ataupun nggak berakhir, maksudnya bersama sepanjang lagi, semua orang tetap harus survive sama hidupnya masing-masing gitu. Iya setuju lah. Gak usah, jangan nyerah dulu, jangan apa, pokoknya jangan ada yang bunuh diri ya geng. Opsi terakhir tuh bunuh diri tuh ditiadakan lah ibaratnya. Karena banyak orang yang ngerasa ya mungkin salah satu gejala stres kali ya kalau lu yang sesak napas. Mungkin ada orang lagi punya gejala yang lain gitu, tapi lu kan udah ngerasain kayak kalau kemana-mana tuh kayak nggak bisa napas-napasnya gitu. pendek. Iya heavy gitu, berat napas. Mungkin kalau misalnya ada orang yang punya gejala kayak gitu, coba cari konseling psikolog dulu mungkin ya, online karena banyak. Bisa cek ibunda.id atau Kata Jiwa. Ibunda.id itu Mati Nadia ya? Iya dulu di teman-teman situ. Oh itu juga kan, jadi salah satu ada klien gue tuh bikin acara namanya Next Dev Summit. Nah Ibunda itu termasuk startup yang ikutan kontes di kita, menang deh kalau nggak salah. Ya jadi itu sekarang terus masuk event gue gengs. Soalnya sekarang tuh kan gara-gara mungkin kalau gue bilang tuh orang mulai sadar pentingnya kesehatan mental tuh pas mulai film Joker tahun lalu. Tapi gue nggak tahu sih, kalau gue sih udah dari dulu sebelum film Joker juga. Ya maksudnya orang mulai hype nih kayaknya kesehatan mental tuh zaman Joker. Terus banyak influencer yang tiba-tiba burn out bilang mau bunuh diri. Dan ada yang benar bunuh diri juga orang-orang kan. Iya banyak artis Korea juga bunuh diri. Nah itu orang mulai sadar. Nah maksud gue tuh ini kan udah tahun 2020 ya, ini udah masuk tengah tahun 2020 geng. Sekarang udah bulan Mei tanggal 5. Lu nggak perlu ngerasa aneh gitu kalau misalnya mengakses psikolog atau psikiater, karena it's normal. Itu kayak badan aja sih, kalau lo sakit kan lu ketemu dokter. Nah kalau misalnya lu punya sakit mental, ya punya ada ketidaknyamanan sama cara pikir atau ketidaknyamanan atau ngerasa stres, ya coba ngobrol sama
sama orang di bidangnya, dalam hal ini misalnya psikolog atau psikiater. Atau lu nggak nyaman awalnya misalnya kalau ngomong ke mereka, coba cari orang-orang terdekat yang bisa ajakin ngomong, entah orang tua lo, entah kakak lo, entah adik lo, entah pacar lo, entah siapa, bisa aja kan. Jadi nggak usah nggak usah nggak usah malu gitu, karena ya normal aja gitu orang punya ketakutan sama dirinya gitu. Terus kok coba lagi nih ya sama yang gue suka lakuin kalau gue udah ngerasa nggak berdaya banget sih, emang gue berdoa sih. Gue berdoa, gue sholat, terus gue pas aja. Jadi kayak ya udah, misalnya gini, gue nggak bisa makan nih, tapi gue nggak pernah sih nggak bisa makan tuh, kayak udah nggak mungkin gue nggak bisa makan. Misalnya apa ya, gue nggak bisa bayar apa sih gini, besok jatuh tempo harus bayar apa, listrik misalnya, Gue belum ada bayangan ada duit nih. terus gue nggak ada duit, ya udah gue berdoa aja, terus gue berserah diri, ya udah gue nggak ada duit buat bayar ya. Kalau emang minta tolong sama Tuhan supaya dikasih rezeki, tapi ya nggak usah dibawa pikiran banget, aduh besok gimana nih, besok gimana, serahin aja sama Tuhan. Kalau emang ternyata ada rezekinya pasti ada tiba-tiba ada rezeki, kalau nggak ada ya udah gitu, kayak Bayar denda. iya, bayar denda atau lo diputus listrik lo, ya udah gitu, kayak udah plongin dulu hati lo, karena itu sebenarnya yang lo jadian pikiran lo ke kepala tuh, itu lo pikirin, kayak lo stres, stroke, atau enggak lo pengen mikir yang aneh-aneh, macam-macam yang negatif-negatif tuh dari situ. Lo berdoa, lo pasahin segala macam, udah lo lakuin, udah nggak ada lagi, udah lo pasahin. Gue nggak pernah sampai kepentok sih, jujur sampai saat ini nggak pernah. Pasti ada aja yang Bantuin. misalnya tiba-tiba iya dapat rezeki apa dari mana, apa-apa itu jadi gue bisa bayar. Atau kalau emang udah bukan rezeki gue lagi, ya udah dipasrahin, berarti ya udah gitu. Misalnya kayak apa, misalnya lo ada cicilan, contohnya lo ada beli motor contohnya, terus lo udah berusaha untuk bayar cicilan tapi cicilannya udah nggak sanggup, terus udah lo kepikiran banget, lo serahin aja sama Tuhan. Kalau emang ada rezekinya dikasih Tuhan lo bisa bayar cicilan, kalau enggak ya udah motor lo diambil, ya udah gitu. Atau enggak lo over kredit, jadi mesti dapat duit. Iya, jadi jangan tiba-tiba bunuh diri gitu kan, itu ya enggak. Kayak gue deh nih, misalnya gue masih berusaha supaya bisa tinggal sendiri, supaya survive dengan hidup gue sendiri. Kalau nanti sampai titik dimana gue udah nggak bisa tinggal sendiri, ya gue pulang ke rumah, bukan ke rahmatullah. Gitu. Atau misalnya lu udah punya ada bisikan-bisikan yang tidak nyaman, misalnya bisikan-bisikan untuk bunuh diri misalnya, atau bisikan-bisikan apa yang membuat diri lo yang akhirnya mencelakai diri lo, coba cari orang-orang terdekat yang mungkin bisa membantu lo mendengar keluh kesah lo, atau kalau misalnya mereka nggak bisa bantu secara profesional, ya cari psikolog atau psikiater begitu. Iya, pokoknya lo harus mulai kayak apapun situasinya, selama lo masih bernafas, lo masih dikasih hidup, survive aja gitu. Kalau emang lo udah survive terus lo nggak makan seminggu, terus tiba-tiba lo mati gara-gara kekurangan gizi, itu saatnya lo mati. Jangan lo bunuh diri sebelum itu. Karena kalau misalnya tapi ya janganlah, gue mau bercandain sih tapi takutnya jadi gimana gitu, nggak jadi ya udah paling gitu sih hari ini gue ngobrol sama sepupu gue. Mungkin besok gue ajak sepupu gue lagi. Gue pengen ngajak Vinka, cuman dia belum boleh pulang. Iya, jauh kali. Zoom kali ya nanti. Gitu. Jadi ya udah gitu aja. Gue nggak perlu subscribe. Yang gue perlu lu buka videonya. Lu nggak perlu tonton, lu tinggalin aja sampai videonya selesai. Nggak apa-apa. Tapi harus pure. Iya. Lu buka videonya, lu taruh HP-nya atau laptopnya, lu tinggalin, lu makan kek, lu apa kek, kalau mau lu loop biar videonya berulang. Oh gitu. Ya kalau lu merasa obrolan ini ada faedahnya dikit, ya syukur. Kalau enggak ya emang gue cuma pengen ngobrol doang. Gitu. Kalau mau ngeliatin gue juga nggak apa-apa. Lu bisa follow, lu bisa follow dia nanti. Nanti gue kasih Gak usah di IG kan. Gue kasih pop up di situ tuh di atas kepalanya. Gue nggak pengen banget terkenal. Ya siapa tahu jadi gantiin. Jadi YouTuber juga gitu kayak Pandu. Enggak sih, gue pengen. Gak ada guys, corona ini akan cepat berakhir dan gue akan sibuk banget. Lo nggak bakal bisa cari gue.
kalau mau ketemu dia lo cari di event-event tit ya Satu corporate gitu. Jadi ya udah gitu aja. Besok mungkin gue akan cari orang yang lagi main kesini terus gue tiba-tiba todong buat bikin video. Kemarin videonya Agung, kemarin gue bikin video sama temen gue. Karena gue udah lama nggak bikin video, gue lupa resolusinya. Jadi gambarnya nggak panjang gitu, jadi kotak gitu aneh. Ya udahlah gue ini aja, ini udah benar. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini episode gue ke 8 atau 9 gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.